ditonjok lah, kayak dijamak iya lah, kayak mau hampir diperosotin lah gitu, hampir mau dikunci di kamar mandi ya pernah gitu. Pulang sekolah tuh ditungguin sama teman yang bully aku tuh, mau hampir si temannya ini tuh bawa samurai loh. Neuroplastiknya itu emang jauh berbeda dengan yang biasa, dan itu wajar di dunia biologi, di dunia otak dan neuroscience. Kalau saya sih lebih percaya bahwa gak ada agama radikal, yang ada itu orang radikal Gitu, maksudnya jangan terlalu dengerin apa kata orang gitu, toh gitu orang juga nggak bisa merasakan kita gitu. Selamat datang di YouTube channel saya, Bos Sugi. Kepada teman-teman yang sedang menunaikan ibadah puasa, selamat menjalankannya. Hari ini saya kedatangan teman saya, perkenalkan namanya Fani. Iya, betul. Iya, apa kabar Fani? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kok apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Hari ini baik sekali ya, kita akhirnya bisa ketemu juga ya. Iya, benar-benar. Fani, bisa cerita sedikit tentang Fani sendiri? Dari masa kecilnya gimana, Van? Ya, dari masa kecil sih plat-plat aja sih, nggak ada masalah. Cuman waktu kecil tuh tentang perbulian tuh gila banget. Dari teman-teman ya biasanya ya. Teman sekolah sih. Kalau untuk teman main mah ya udahlah gitu. Mereka masih bisa masih bisa menerima kita gitu, bisa welcome. Tapi yang setahu saya yang terpenting kan itu kan keluarga, tapi keluarga Fani mah nggak masalah ya. Keluarga sih tadinya sempat gimana ya, sempat agak risih juga sih. Ya berjalannya waktu, seiringnya waktu ya berjalan sih. Ya udah mulai bisa menerima gitu. Ngomong-ngomong keluarga, adik kakak berapa, Van? Kalau kakak tuh 1, adik 1. Jadi Adik aku yang 1. kedua gitu. Kedua. Keluarga mah hubungan dengan kakak adik mah semua Iya, baik ya. alhamdulillah baik gitu, nggak ada gimana. Pokoknya yang penting kan di kehidupan itu kan yang penting dengan keluarga nomor 1. Iya, kan? iya pasti. Ya, emang kan kalau kita di hidup kan banyak banyak masalah, banyak segala ya. Ya emang kan kita juga nggak tahu kita dilahirkan dari gimana kan, benar nggak? Iya betul. Ya kalau tadi dengar Fani sempat dibully, itu dibulinya waktu kecil gimana sih, Van? Waktu itu aku masih inget, masih SMP. Aku waktu sekolah SMP tuh kayak ditojor, benar-benar benar kayak kayak benar-benar terancam banget gitu posisi aku tuh, benar-benar dibulinya tuh gila banget. Kayak ditonjok lah, kayak dijamak iya lah, kayak mau hampir diperosotin lah gitu, hampir mau dikunci di kamar mandi ya pernah gitu. Pulang sekolah tuh ditungguin sama teman yang bully aku tuh, mau hampir si temannya ini tuh bawa samurai loh. Gila, aku sampai ketakutan benar-benar. Itu sebenarnya saya nggak ngerti kenapa ya stigma di masyarakat di kita ya, terutama kenapa sangat negatif ya kepada sesuatu yang berbeda, padahal kan sama-sama masih manusia. Betul. Iya kan? Iya. Mungkinkah itu stigma dibawa dari keluarganya, atau karena sesuatu ya, Van ya? Kalau sesuatu sih enggak, itu balik lagi ke tergantung didikan keluarganya masing-masing. Memandang kitanya gitu. Kalau misalkan aku bukan nuduh atau gimana gitu, maksudnya maaf, jadi kayak ya didikannya mereka ngadepin kayak aku si Mel tuh kayak gimana gitu, otomatis ya jadi dampaknya lebih ke negatif sih buat aku gitu ya. Jadi dapat ke akunya negatif gitu, jadi kayak benar-benar ngebully mah iya gitu, kayak ngelecehin iya gitu, kayak ya apaan sih gitu lu kayak gini gitu. Jadi lu nggak bisa main atau nggak bisa melakukan aktivitas sama aku, nggak mau gitu. Berarti kelihatannya masalahnya lebih ke, kalau menurut pendapat saya itu masalah lebih ke manusianya ya, mungkin ya. Karena setahu saya ya, ini sedikit bercerita ya, agama di Indonesia kan semua mengajarkan welas asih. Iya. Ya,
Sebenarnya kalau dalam ajaran wasasi kan semua berarti harus menerima perbedaan dari Iya, manapun betul. ya. Jadi kalau itu mah sebenarnya masalahnya bukan karena agama ya. Iya, Ya punten-punten amat nih iya, para penonton semua. Masalah di kita itu adalah masalah stigma dari iya, masyarakat. Ya, bisa jadi stigma ini dibuat untuk menghancurkan kehidupan seseorang. Nah ini tidak iya, baik. Tolong semua pemeriksa juga lihat bahwa kehidupan itu semua orang tuh harus dianggap bersaudara. iya. Ya, bener Betul, nggak? betul, betul. Ya. Nah, itu sekarang kalau boleh tahu teman-temannya Fani yang itu pasti udah banyak yang nggak bermain sama Fani ya. Iyalah, soalnya itu udah lama banget. Waktu itu juga aku tinggal di Garut kan, pernah tinggal di Garut lama. Sampai lulus sekolah aku pindah lagi ke Bandung gitu. Jadi otomatis aku lihat di sosmed-sosmed juga pada pangling gitu. Emang iya gitu, ini aku gitu. Dulu tuh banyak, sekarang juga nge-DM atau aku ketemu di apa ya namanya, di sosmed gitu, pada pangling gitu, teman-teman juga gitu. Tapi sampai sekarang jadi ke Fani ada membawa dampak sakit hati atau kesel nggak? Kalau sakit hati sih enggak, kesel enggak ya, buat apa juga sih, maksudnya enggak apa ya, jadi penghalang buat aku gitu. Jadi akunya kalau banyak ketakutan tuh jadi kayak aduh enggak gitu, takut gak bisa melakukan aktivitas atau gimana gitu ke orang. Jadi kalau ketakutan enggak ada, cuman lebih lebih minder aja, lebih ke minder gitu, bukan lebih ketakutan. Tapi kayaknya Fani kalau lihat sekarang Fani sudah bisa melepas merilis Iya. semua eh, memaafkan kali ya. Memaafkan. Ya, Uh-uh. itu prosesnya emang kalau setahu saya untuk memaafkan tuh sulit ya. Iya betul, sulit banget. Saya sendiri sempat ya maaf ya Van. Saya sendiri waktu kecil saya tuh punya stigma buruk ya tentang si Mel. Ini saya sedikit bercerita ya. Saya waktu umur 14 tahun itu sempat ada saudara saya, saudara dekat, kerabat dari ayah, itu si Mel gitu. Nah, beliau sempat mengancam mau menyakiti ibu saya. Nah, dari situ sempat waktu umur 14 tahun stigma saya kepada sesuatu yang berbeda Iya. itu saya dendam gitu. Tapi kebetulan semesta merubah perjalanan saya itu. Dari situ saya sempat sekolah ke Amerika. Iya. Saya sekolah di FIDM, Fashion Institute Design and Merchandise, di mana teman-teman saya itu ya dari berbagai kalangan. Dan mereka semua lebih hebat melakukan seni gitu. Iya. Saya tuh kebetulan masuk di textile design. Ya, saya banyak dibantu dan teman-teman saya itu yang kita ngomong orang-orang spesial ya kita ngomongnya ya, karena saya rasa kenapa hasil karya mereka jauh lebih indah, lebih bagus daripada saya. Itu luar biasa. Iya. Terus dan mereka orang punya prestis dan estetika yang lebih luar biasa. Iya betul. Gitu. Nah, setelah saya pulang sini, saya bergaul teman-teman saya, ternyata mereka baik. Jadi saya pun sempat dihadapkan sebuah stigma seperti akhirnya saya sadar ini sebuah cerita yang dibikin seakan-akan ini tuh apa ya, sebuah karakter yang jelek, sebuah kanker gitu. Iya. Tapi ternyata nggak gitu. Nah sampai sekarang saya juga makasih Fani bisa Iya. ngobrol sama saya tuh, makasih banget. Akhirnya ada kesempatan ini kan jadi enak, saya juga bisa Iya, ngobrol iya. ya. Bahkan setelah saya mungkin 4-5 tahun lalu saya belajar budaya. Ini sedikit cerita juga ya saudara-saudara, bahwa di ajaran leluhur Nusantara ternyata yang spesial ini banyak Iya. gitu. Banyak banget sebenarnya. Banyak sekali. Berarti di kita aslinya Indonesia di Nusantara ini itu bukan perbedaan, semua tuh sama semuanya. Tidak ada yang berbeda. Bahkan ada yang di Bugis yang namanya pemuka agama yang namanya bisu. Iya. Terus ada juga di Tanah Toraja, ada juga di apa? Seni-seni rupa, seni tari, itu kan banyak ya kayak Iya, dari banyak Ponorogo, tarian Lengger Lanang. Apa yang seingat saya ya? Tari ludruk, drama Iya. itu ya. Berarti kan sebenarnya di kita tuh mestinya ya teman-teman semua kita harus mulai belajar merubah stigma itu di masyarakat, karena aslinya bangsa Indonesia adalah menerima segala perbedaan dan saling mensupport.
Jangan lupa, itulah ciri-ciri bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita semua boleh berbeda, betul, tapi kita satu. Sama. Ya, betul. Itu yang penting kan. Ya. Nah, oh ya, keseharian Fani sekarang apa, Fan? Keseharian sekarang sibuk sih memikirkan untuk project membuat YouTube juga sama gitu. Lebih ke apa ya, banyak project-project alhamdulillahnya gitu yang aku harus kerjakan gitu. Kan kalau saya tahu kan banyaknya kalau si Mel itu kan banyak bekerja di bagian seni. Iya. Itu banyaknya seni apa aja sih, Van? Kan yang saya tahu tari. Terus apa lagi ya? Sebenarnya banyak sih, nggak hanya seni tari aja sebenarnya. Dari sekarang, dari kalau dalam pekerjaan juga gitu, dari make up juga bisa gitu kan. Iya. Dari nyanyi sekarang juga kan ada. Iya. Banyak juga kan. Suaranya luar biasa sih. Iya kan? Iya kan? Kadang-kadang yang saya tahu yang kadang-kadang bisa mencapai high notes yang susah diraih kan. Iya kan? Bagus juga sih, pada bagus-bagus juga gitu. Maksudnya mereka juga kan dalam melakukan pekerjaan atau melakukan ya lebih seni itu lebih ketulus gitu, lebih dalam hati gitu, dalam benar-benar ikhlas banget gitu. Otomatis melakukan pekerjaannya ya sesuai mereka apa yang mau. Dulu kan pasti sering apply pekerjaan. Iya. Itu kalau di kita itu stigmanya gimana sih? Apakah sudah bisa menerima perbedaan nggak? Kalau misalkan dalam pekerjaan sih sekarang tuh mulai susah gitu, bukan karena COVID ya gitu. Emang karena di dunia kita tuh lebih di Indonesia tuh lebih kayak untuk transgender tuh kayak belum bisa menerima ke orangnya gitu, transgender gitu. Jadi kalau untuk dunia pekerjaan tuh masih susah gitu, kecuali kalau misalkan si personal simelnya tuh bisa melakukan kegiatan atau pekerjaan sendiri gitu. Jadi mereka kadang-kadang berusaha untuk merubah karakter. Iya. Otomatis harus lebih memaksakan gitu, untuk memaksakan harus berubah gitu, mau nggak mau harus memberontak diri gitu. Sebenarnya saudara-saudara semua ya, ini sebenarnya kalau mau dilihat dari sisi sains, Anda semua mungkin bisa browsing juga neuroscience, bahwa memang orang-orang yang saya ngomongnya yang spesial ini, emang struktural di neuroplastiknya itu emang jauh berbeda dengan yang biasa, dan itu wajar di dunia biologi, di dunia otak dan neuroscience. Jadi tolonglah kalian semua jangan menganggap ini sesuatu yang harus dirubah atau apa. Tidak. Manusia itu diciptakan dengan tema kehidupan yang berbeda, yang dimana mestinya satu sama lain itu bisa saling melengkapi. Ya. Mungkin kalau saya nanya soal seni, soal apa, mungkin saya lebih baik tanya ke Fani. Ya. Tapi anak-anak kalau mau tanya soal kain, soal menjadi bos ya mungkin bisa ke saya. Gitu kan. Tetap Fani kalau misalnya mau jadi bos make up, bos apa? Dia harus ke saya. Karena saya tahu prosedurnya gitu kan. Benar. Karena sukses adalah ya bagian saya. Amin. Sombong sedikit lah ya. Boleh ya. Van, yang paling sulit menjadi seorang simel di Kota Bandung ini apa ya? Kalau untuk transpuan sangat sulit tuh ketika mencari pekerjaan gitu. Kalau untuk pekerjaannya pasti gitu, apalagi kalau untuk pasangan gitu. Kalau lingkungan pasti gitu harus mengadaptasi dulu gitu. Takutnya kan orang ya di depan kita kan bisa menerima, di belakang gak tahu kan gitu. Aku juga bukan maksudnya nuduh gitu kan. Takutnya kan maksudnya untuk kalau untuk pekerjaan susah banget kok gitu. Tapi saya ada sedikit, saya bisa ngomong acungin jempol ke Fani ya. Fani kok berani gitu mengungkapkan ini adanya saya. Itu kan banyak orang di luar sana bahkan memakai topeng menutupi diri gitu. Yang membuat Fani berani tuh apa itu? Ada tujuannya apa gitu? Apakah ada tujuan ada sebuah cita-cita ke depannya kayak apa atau gimana? Kalau untuk tujuan pasti gitu. Aku nggak mau bilangnya sekarang, soalnya kan kalau untuk bilang sekarang takutnya orang tuh lebih dibilang pencitraan kan. Aku pengennya
aku pengen menunjukin sesuatu bahwa menjadi transpuan atau transgender atau female atau apalah itu bisa kok gitu, berprestasi juga, bisa berkreasi juga gitu, lebih luas lagi gitu untuk apa ya, berkarya dalam pekerjaan juga gitu. Jadi kalau untuk transpuan atau female jangan takut-takut berkreasi atau berprestasi, jangan takut lah, kita juga bisa gitu sebagai female, bisa melakukan hal itu gitu, bebas apa yang kita atau kalian mau, yang kalian apa ya buat atau kalian kerjakan gitu. Jadi mungkin sedikit ada pesan-pesan nggak buat teman-teman transpuan di semua agar yuk mari bareng-bareng berkarya kan. Ya benar nggak? Iya betul. Ya. Lebih semangat lah gitu, maksudnya jangan terlalu dengerin apa kata orang gitu, toh gitu orang juga nggak bisa merasakan kita gitu. Jadi emang sempet nggak, ya kalau dengar cerita Fani kan berarti yang paling melelahkan itu menjadi dulu ya sebelum sekarang Betul. pribadi bertopeng. Iya betul banget, capek banget itu benar-benar kayak apa ya, acting banget gitu ke keluarga atau ke teman-teman atau lingkungan, kayak bukan diri aku, harus benar-benar gimana sih kayak laki-laki gitu. Aku kan aduh kayak capek gitu, ya udahlah gitu, yang akhirnya aku memutuskan proses itu gitu, udahlah aku pengen jadi female atau transpuan aja gitu, lebih ya diri aku, lebih nyaman aku gitu, lebih bebas aja gitu, jadi diri pribadi diri sendiri gitu, lebih merdeka. Iya. Van boleh tanya nggak? Itu kan kata Fani kan keluarga bisa menerima. Ya mungkin kita ngomong orang tua. Itu gimana ceritanya tuh? Ya tadinya kan orang tua benar-benar nggak bisa menerima banget gitu bahwa anaknya seperti kayak gini tadinya gitu. Cuman aku pengen ngebuktiin gitu ke mama aku, udah ngebuktiin itu mah, bahwa female transgender tuh nggak semuanya lebih ke condong negatif gitu, mereka juga bisa kok berkreasi, berprestasi juga gitu, banyak kok yang sukses juga gitu. Mama juga sekarang udah tahu gitu, udah ngelihat siapa aja yang sekarang sukses gitu, bisa nggak harus lebih condong negatif gitu. Pas dari situ mungkin ya orang tua juga udah kayak berpikiran, ya udahlah mungkin maksudnya udah nggak sekolah lagi, nggak dibiayain sama orang tua juga gitu, ya udah bebasin aja gitu apa yang kamu mau. Tapi ada satu apa ya namanya, satu titip pesan, meskipun kamu kayak gini tapi tetap ada batasannya sendiri gitu ya. Aku juga bilang ya pasti ada batasan untuk diri sendiri aku selama untuk berprestasi aku ya lebih mengejar itu sih gitu. Iya. Emang kadang-kadang stigma di kita, satu keburukan itu jauh lebih dibesar-besarkan daripada 1000 kebaikan. Padahal kan banyak sebenarnya yang baik dan berprestasi kan. Ya kan. Ya balik lagi yang seperti tadi saya bicarakan soal agama atau keyakinan. Kalau saya sih lebih percaya bahwa gak ada agama radikal. Yang ada itu orang radikal memakai agama untuk kepentingan dirinya berbuat kejahatan. Betul. Ya. Jadi balik-balik ke orang gitu ya. Saya harap para penonton juga bisa lah, kita mulai belajar apa ya? Melihat perbedaan itu teman kita atau apa sebuah kekuatan. Iya, betul. Benar kan? Itu yang Fani harapkan juga kan? Iya, lebih kayak welcome lagi gitu. Kita juga bisa baik gitu, bisa care lagi gitu kalau misalkan lu bisa, kalau kasarnya gitu, kalau lu bisa baik juga sama gue juga pasti lebih baik gitu. Bisa welcome. Juga mungkin dong, kalau ya jangankan Fani, saya aja kalau ada orang ngajak saya berantem ya saya mah dihadang gelut we heulanya. Ya. Iya betul. Orang mah kalau dikasih baik, kita pasti baik. Iya. Tapi didinya ngegel urang ku aing ngegel balik ya. Nepi ka tulang-tulangna balung-balungna ku aing teureui. Dalam bahasa Sunda artinya tulang lu juga gua telan kalau lu jahat ke gua. Aduh, serem banget. Ya itu mah saya. Dia nuseuy. Teureui nepi ka tulang-tulang. Mohon maaf nih Fani. Kalau masalah perasaan, Fani lebih condong ke pria
atau ke wanita? Pastinya pria. Pria. Iya. Berarti dulu pernah ada suatu kejadian yang Fani dipaksa untuk mendekati perempuan kan pasti kan? Iya, ya itu semasa proses sih. Proses. Untuk kayak apa ya? Untuk menyadarkan diri gitu bahwa aku tuh enggak kok gitu, enggak kayak gini gitu. Aku normal gitu kayak cowok-cowok biasa, cuman kayak seiringnya berjalan waktu juga aku juga nggak ada hasrat sih, nggak ada kayak nggak ada Cemburu. feel, nggak ada cemburu juga gitu, nggak ada feel ke cewek gitu. Kayak ke cewek tuh ya udah kayak teman biasa gitu, kayak sama-sama aja sih gitu, jadi hambar aja. Hambar aja. Iya, Iya. betul. Jadi emang ini semua ya terjadi ya sudah biarkan terjadi kan. Dan saya percaya di luar sana ya pasti akan ada yang bisa menerima Fani. Saya yakin Insya itu. Allah, amin. Karena dunia ini besar, semesta Iya, ini betul. besar. Banyak kok yang ya kita ngomong aja negara yang disebutnya sekarang Thailand. Iya, Thailand menerima segala perbedaan. iya, Saya pernah ke Thailand. Gak ada masalah di sana. Bahkan negaranya bisa dibilang sekarang negara yang berdaulat. iya. Apalagi kalau di Thailand dia gender aja dibagi sampai 15 loh. Yo. Dan mereka semua menerima itu gitu. Mm. Ya balik lagi sebenarnya mah ya yang terpenting di kita mungkin gimana caranya manusia Iya. memanusiakan manusia. Mm-mm. Bener gitu Iya. ya. Sekarang lebih lebih aku lebih menyarankan aja gitu, maaf aja, lebih kayak apa ya, membenarkan pandangan deh gitu. Semua orang apa ya, sebenarnya pandangan itu yang bisa merusak duluan sih sebenarnya, Iya. tanpa kalian harus tahu dulu harus siapa ini atau gimana gitu kan. Sebenarnya itu karena udah pandangan duluan udah biasanya jelek gitu, ya udah gitu otomatis bully itu pada keluar gitu, netizen biasa. Iya. Ya tapi kan itu berarti kan nggak bagus dan nggak sehat. Kalau kalian semua percaya bahwa di agama yang kita anut di Indonesia itu mengajarkan ulas asih, ya hasil akhir loh. Memang kan agama mungkin yang setahu saya kan ada proses namanya. Iya. Tapi hasil akhir ada ulas asih. Ulas asih itu adalah menerima segala perbedaan itu. Iya. Itu selalu dari tadi saya ulang-ulang perkataan ini. Tolong oleh anda-anda semua coba dimasukkan ke diri, dirasakan gitu. Iya. Dan ini sedikit ya untuk para pemirsa. Anda sekarang rasakan posisi menjadi Fani. Iya. Ya. Ya. Anda dijauhkan, dilecehkan itu kan gak enak. Ya. Tolong jauhkan dari stigma itu. Seperti saya sendiri, saya minta maaf. Saya juga pernah salah itu. Iya. Ya. Karena tapi pada akhirnya saya tahu masalah di saya. Ya karena masalahnya ya saudara saya itu ya emang dia manusianya yang Iya, bermasalah, tergantung, karena balik lagi ke personalnya. personalnya, karena yang di lainnya teman-teman saya yang lain gak ada masalah loh, desainer keren, content creator keren, Iya. penari keren, Iya. ya, dan mereka punya estetik yang luar biasa. Kalau boleh tahu, Van, Mm. kriteria pasangan yang diharapkan sama Fani apa? Kalau kriteria semua apa ya, cewek atau transpuan juga sebenarnya sama-sama aja sih, nggak kalau untuk bagi aku gitu, untuk apa ya, kriteria sih apa ya, maksudnya standar aja sih, cuman ya siapa sih yang nggak mau yang lebih gitu. Tapi kan maksudnya ya balik lagi sadar diri gitu, aku sebagai transpuan gitu pasti semua orang tua untuk lebih ke lawan jenisnya juga pasti lebih berat gitu, lebih beratnya ya pasti masih pandangannya masih berbeda gitu. Otomatis kalau untuk dibawa ke rumah atau orang tua pasti mereka bakalan gimana ya, lebih kayak masih memandang sebelah mata juga sih gitu. Maksudnya kalau untuk pasangan aku pengen benar-benar yang bisa menerima aku apa adanya, bisa mengangkat derajat aku, lebih bisa membebaskan aku berkarya apa aja, yang penting berprestasi gitu. Jadi nggak apa ya, nggak untuk pasangan aku nggak mau terlalu apa ya namanya, overprotective buat aku gitu. Aku pengen ya bebas-bebas aja. Aku pun untuk ke pasangan aku pengen kayak gitu ya, bebas-bebas aja selama
lu emang benar-benar kerja gitu, nggak macam-macam, nggak neko-neko, ya udah gitu. Bisa melakukan pekerjaannya masing-masing, bisa menjalankan hubungannya yang baik, ya mengapa enggak gitu. Seseorang yang bisa membimbing. Iya. Dan bisa, kalau bahasa Sunda mah bisa merih barengan. Iya. Maju barengan. Bisa nuntun bareng. Setahu Fani, iya, kira-kira ada nggak komunitas atau kelompok yang memperjuangkan hak transpuan di Indonesia ini? Iya, kalau untuk hak sih, maksudnya itu pengen banget gitu, cuman ya apa daya kan, sekarang ya proses aja sih untuk lebih menunjukkan itu. Pengennya lebih kesetaraan tuh sebenarnya sama-sama aja gitu, pengen gitu, cuman ya itu balik lagi ke pandangan pikirannya masing-masing gitu, balik lagi ke netizen. Van, ya, harapan Fani setelah podcast kita ini, kedepannya yang Fani inginkan tuh apa? Kalau kemauan aku sih pengen lebih dihargai lagi untuk kedepannya sama lingkungan sekitar gitu, atau sama pemerintah, pengennya gitu gak selalu dipandang lebih ke negatif terus gitu, bahwa kita juga ya sama-sama kayak kalian kok gitu, nggak ada perbedaan sebenarnya, cuman ya itu balik lagi ke pandangan kalian masing-masing gitu, yang punya pandangannya itu gitu, yang bisa mengontrolnya. Saya punya kutipan dari kitab Faidul Qadir. Orang yang diciptakan seperti itu artinya memiliki ekspresi gender berbeda dari jenis kelaminnya. Sejak awal memang given. Itu katanya tidak ada dosa dan tidak ada caci maki bagi mereka, tambahnya. Sementara peristiwa yang menimpa kaum Lut yang banyak ditafsirkan untuk menolak LGBT, menurut Imam telah salah dipahami. Dia mengatakan penduduk Sodom dihukum karena perilaku seksnya, bukan orientasi seks. Terima kasih banyak Fani. Ya, sama-sama Koko. Ya, makasih banyak semuanya. Jika Anda ada masukan apa, tolong komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa semuanya. Salam tukang kain. Bos Sugi undur diri. Dah.